wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi dengan saya Putri Azrina. Pada video kali ini saya akan membahas topik Merdeka Belajar. Nah, untuk lebih jelas simak video berikut ya. Bapak Ibu guru hebat, pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yaitu sebagai berikut. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita perlu mengenal diri dengan memaknai dan menghayati kepribadian kita untuk menjadi manusia yang merdeka dan terus belajar. Nah, dalam hal ini, sebelum kita memerdekakan murid, terlebih dahulu kita harus merefleksikan diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman, menjadi guru yang bertutur kata lembut, mendengar pendapat, dan mampu menjadi tauladan baik bagi murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya berdasarkan pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pada modul mendidik dan mengajar dijelaskan bahwa guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Pendidikan menekankan pada sistem among, yaitu Ingarso Suntulodo di depan menjadi teladan, Ing Madia Mangunkarso di tengah membangun kemauan, dan Tuturi Handayani dari belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Dalam pendidikan tidak mengutamakan kemampuan kognitif, tetapi lebih pada semua aspek. Mendidik dengan memenuhi kebutuhan murid untuk mencapai manusia yang merdeka secara lahir maupun batin. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bapak Ibu guru hebat, pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Pendidik bertanggung jawab mendampingi tumbuh kembang murid sesuai latar belakang dan juga bisa mengemudikan laju pendidikannya sesuai dengan kodrat keadaan murid saat ini. Kodrat keadaan murid terbagi menjadi 2. Yang pertama, kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Kedua, kodrat zaman, berkaitan dengan isi dan irama. Dapat diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan pada murid sesuai dengan zamannya. Agar sesuai dengan perkembangan zaman masa kini, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya, atau yang disebut dengan asas trikon. Continue, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan gabungan dari 2 suku kata. Budi, ranah batin yang meliputi Trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Pekerti, ranah lahir yang mewujudkan tenaga, sehingga budi pekerti adalah hasil bersatunya pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konvergensi sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Di antaranya, melatih kebenaran berpendapat, akal, mengasah perasaan dan perilaku, rasa, memunculkan kehendak, karsa. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat,
Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Maka dari itu, pendidikan harus mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan melihat kebutuhan, potensi, dan gaya belajar murid. Pendidikan sejatinya mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Adanya sistem AMONG yang mengharuskan guru lebih dahulu mengubah mindset AMONG-nya. Cukup sekian penjelasan saya pada topik Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.